Cianjur menangis, apakah Sabda Palon sudah menagih janji? Sejak pertengahan November tahun 2022 yang lalu, kota Cianjur dilanda bencana yang dahsyat, di mana gempa bumi berkali-kali menggoyang tanah Jawa Pasundan itu. Ratusan nyawa sudah menjadi korban, ditambah harta benda yang hancur pun ikut menjadi korban. Dalam satu hari bisa 2-3 kali gempa susulan, hingga menambah trauma dan ketakutan masyarakat yang mendalam. Secara ilmiah dinyatakan, bahwa gempa tersebut karena terjadinya pergeseran lempengan yang berada di sekitar kedalaman 10 km di bawah bumi ini bergerak. Namun dari pituah dan cerita sejarah leluhur Tanah Jawa, cukup menarik untuk sedikit kita bahas. Pada masa di mana Tanah Jawa masih dihuni oleh para jin, dikarenakan Tanah Jawa pada masa itu masih berupa hamparan hutan, bukit, gunung yang dikelilingi oleh lautan. Dan pada masa itu, dari negeri Persia seorang alim dan memiliki ilmu batin yang cukup mumpuni, yang diperintah oleh penguasa Persia untuk menyebarkan ajaran Islam ke Tanah Jawa. Dialah Syekh Subakir yang juga berdarah Persia, yang dikenal sebagai orang ahli ilmu agama dan juga memiliki ilmu kebatinan, diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa. Baru saja Syekh Subakir menginjakan kaki di Tanah Jawa, sudah terasa beratnya untuk merubah kepercayaan manusia di Jawa, karena sudah ratusan tahun sebelumnya, masyarakat Jawa dengan kepercayaan dan ritual adat Jawanya. Namun dengan keyakinan yang kuat, Syekh Subakir memulai ritual dan dakwahnya. Di awalnya terasa sangat berat, namun setelah Syekh Subakir mengetahui kultur, budaya dan adat masyarakat Tanah Jawa, maka beliau dengan mudah untuk menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa. Adalah Sabda Palon yang disebut sebagai raja dari kalangan bangsa jin yang menguasai Tanah Jawa dan bersemayam hampir 9.000 tahun di Gunung Tidar. Sejak Syekh Subakir menancapkan batu hitam di atas puncak Gunung Tidar, yang menyebabkan para bangsa jin merasa kepanasan dan berlarian tunggang langgang ke sudut-sudut wilayah Tanah Jawa, yang akhirnya memaksa Sabda Palon bangkit dan menjalani menjadi manusia dari persemayaman panjangnya di Gunung Tidar. Sontak Sabda Palon mencari dan menemui Syekh Subakir untuk mengajaknya mengadu kekuatan ilmu yang masing-masing mereka miliki. Selama 40 hari 40 malam Syekh Subakir melayani tantangan bertarung Sabda Palon, sampai pada akhirnya Sabda Palon pun merasa kewalahan dan mengakui kekuatan Syekh Subakir. Dan akhirnya Sabda Palon mengajak Syekh Subakir untuk berdamai dan mengizinkan Syekh Subakir untuk menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa, tapi dengan beberapa syarat, antara lain: 1. Tidak ada pemaksaan agama, dharma dan kepercayaan. 2. Jika hendak membuat tempat ibadah, ciri khas Hindu Jawanya jangan sampai hilang. 3. Jika ingin mendirikan kerajaan Islam, hendaknya ratu pertama adalah berasal dari campuran Hindu dan Islam, artinya jika bapaknya Islam maka istrinya harus dari Hindu, atau sebaliknya. 4. Jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab atau Persia, biarkan mereka dengan budaya dan adat Jawanya. Mengatakan berhati-hatilah jika sampai orang Jawa kehilangan Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka Sabda Palon mengatakan dirinya akan datang 500 tahun lagi untuk membuat goro-goro. Dan sebagai jawabannya, Syekh Subakir mengiyakan semua syarat yang diajukan Sabda Palon, namun khusus syarat terakhir Syekh Subakir memiliki catatan tertentu. Syekh Subakir mengatakan dirinya akan memenuhi semua syaratnya, akan tetapi syarat terakhir mengatakan dirinya akan mematuhi syarat keempat atau terakhir, namun jika suatu kelak karena perkembangan zaman ada perubahan, tentu itu bukanlah kuasa Syekh Subakir lagi. Nah, dengan bencana dan kejadian alam di Tanah Jawa ini, apakah sudah waktunya Sabda Palon menagih janji? Ataukah karena kita sebagai manusianya, yang sudah tidak ikut perintah Tuhan dan pituah leluhur, hingga seenak diri kita untuk menguras isi alam, atau terlalu banyak kesalahan kita kepada Tuhan dan alam, sehingga alam menjadi marah kepada kita manusia? Bagaimana pendapat Anda? Berikan pendapat Anda pada kolom komentar, untuk jadi bahan diskusi selanjutnya.